bersama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Masih tetap semangat kan ya? Kita sudah menyambut nih persiapan untuk seleksi CPNS 2024 yang benar-benar udah di depan mata nih gitu. Mungkin kalian masih bingung dengan informasi yang berseliweran di sosial media gitu ya. Nah, hari ini aku akan coba rangkumin semuanya di serba-serbi CPNS 2024. Nah, gimana nih kalian? Apa udah siap? Yuk kita siapkan bareng-bareng. Nah, ini adalah timeline pelaksanaan seleksi CPNS 2024. Mungkin banyak dari kalian yang udah join grup Telegram ataupun ngikutin website resminya BKN gitu ya, ataupun SSC-ASN. Kalian pasti udah tahu timeline seleksi CPNS tahun 2024 ini gitu. Seperti yang kita tahu bahwa pendaftarannya sudah dimulai dari tanggal 20 Agustus sampai 6 September 2024. Jadi masih ada waktu ya teman-teman untuk kalian mendaftar. Tapi jangan buru-buru juga gitu ya. Persiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dengan sebaik-baiknya dan juga pikirkan juga mau daftar formasi yang mana gitu. Perhatikan pula tanggal-tanggal penting terkait seleksi administrasi, kemudian pelaksanaan SKD CPNS di bulan Oktober sampai November. Selanjutnya juga nanti pengumuman hasil SKD hingga pelaksanaan SKB CPNS gitu. Banyak sih sampai panjang sampai nanti penetapan NIP itu sampai tahun depan, sampai tahun 2025 gitu. Semoga kalian bisa lolos ya dan mencermati timeline ini gitu, jangan sampai ketinggalan. Lalu siapa saja yang boleh mendaftar CPNS gitu? Yang pertama adalah warga negara Indonesia, pastinya ya WNI. Kemudian yang kedua berumur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar seleksi CPNS. Jadi mungkin ada yang tanya, aku bentar lagi mau 35 atau aku 35 lebih berapa bulan gitu ya. Nah, maksimal 35 tahun saat melamar sekarang gitu ya. Kemudian yang ketiga, berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Insya Allah kita semua baik-baik aja ya. Kemudian yang keempat, tidak pernah diberhentikan dari PNS atau TNI Polri gitu. Kemudian yang kelima, tidak menjadi anggota parpol atau organisasi terlarang. Kemudian yang keenam, merupakan lulusan dari program studi yang terakreditasi oleh BAN PT. Kemudian yang terakhir, IPK minimal 2,75 untuk lulusan S1. Seperti itu. Ini syarat umum ya. Untuk syarat-syarat khusus lainnya bisa menyesuaikan dengan yang dipersyaratkan oleh instansi yang kalian tuju gitu ya. Biasanya di website resminya sudah ada rilisnya gitu ya, ada suratnya, biasanya bisa kalian download PDF-nya, bisa kalian baca syarat-syarat yang lainnya seperti apa. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan nih teman-teman? Yang pertama pastinya KTP sebagai identitas kita ya, karena untuk pendaftaran juga kita butuh NIK gitu ya. KTP ini formatnya dalam JPG, kemudian maksimal ukurannya 200 KB. Selanjutnya untuk kartu keluarga juga sama, dalam bentuk JPG maksimal 200 KB. Untuk scan ijazah asli ya, maksimal ukurannya 800 KB, formatnya PDF. Scan transkrip nilai juga formatnya PDF, maksimal 500 KB. Untuk ijazah maupun transkrip nilai harus yang asli ya teman-teman, dan jangan dilegalisir juga gitu, nggak usah dilegalisir, pokoknya yang asli aja gitu. Di scan, dan scannya jangan pakai cam scanner yang di HP gitu ya. Scan dengan scanner yang ada di tukang fotokopian misalnya, atau kalian punya scanner yang di printer gitu, itu boleh. Yang penting scannya jelas, terus nggak ada watermark kayak cam scanner gitu-gitu ya, benar-benar yang asli gitu. Kemudian pas foto dengan background berwarna merah,
ukurannya 200 KB maksimal, formatnya JPG atau JPEG gitu ya. Kemudian ada berkas-berkas pendukung lainnya gitu. Ada surat lamaran, surat pernyataan gitu ya. Terus ada juga akreditasi, kemudian ada kayak untuk nakes ada STR, terus dokumen-dokumen lain lah yang dipersyaratkan oleh instansinya gitu ya. Kalian perlu cermati aja dari PDF yang ada di website instansi yang kalian tuju gitu. Jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Nah, untuk dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk seleksi CPNS ini ada yang menggunakan e-materai gitu. Sekarang materainya udah nggak yang ditempel yang manual gitu ya teman-teman, udah pakai e-materai. Nah, bisa dibeli di website berikut. Ini beberapa contoh aja. Kalau yang paling atas, yang nomor 1, yang materai elektronik.com itu dari Peruri ya, yang resmi gitu. Pokoknya beli e-materainya yang resmi gitu ya. Terus sebelum pembubuhan e-materai, dokumen dicetak dulu, di-print dulu, di TTD basah, artinya ditanda tangan dengan pulpen gitu ya. Terus kemudian di-scan, disesuaikan ukuran filenya, di-upload lah ke website pembubuhan e-materai gitu. Seperti itu ya teman-teman yang belum tahu atau yang baru pertama kali menggunakan e-materai. Mungkin yang pernah coba di seleksi tahun lalu sudah pernah, ya baik gitu. Selanjutnya untuk tahapan seleksi CPNS-nya. Yang pertama adalah daftar akun, kemudian pilih formasi, kemudian seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi, dan yang terakhir kelulusan. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Ini untuk websitenya, mungkin kalian udah hafal atau ada yang belum tahu gitu ya. Insya Allah semuanya udah pada tahu ya. Ada di websitenya sscasn.bkn.go.id. Di situ kalian bisa mengisi data kayak NIK, nomor KK, data-data pribadi gitu ya, nama, terus kayak email, nomor telepon, dan sebagainya. Kemudian kalian melakukan swafoto atau selfie gitu ya, bahasa kita mah gitu. Swafoto itu boleh pakai baju bebas gitu ya. Kalau tadi pas foto itu harus pakai baju yang putih, terus kalau pakai jilbabnya hitam. Nah, kalau untuk swafoto ini bebas, backgroundnya pun bebas gitu ya. Terus bajunya yang rapi ya, jangan kayak kaos gitu ya, baju kemeja aja gitu atau batik, terserah lah, yang penting rapi gitu. Terus nanti kalian membuat kartu informasi akun gitu. Setelah kartu informasi akun ini sudah muncul gitu ya, kalian bisa lanjut untuk daftar formasi. Nah, daftar formasi ini bisa dibuka websitenya di sscasn.bkn.go.id/daftar formasi. Di situ kalian diminta untuk mengisi biodata, kemudian memilih formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan gitu. Jangan lupa juga perhatikan instansi dan lokasi penempatannya, karena beberapa instansi juga kan nanti kayak ada UPT di mana gitu, atau di bidang apa, atau seksi apa di instansi tersebut gitu. Kemudian pilih formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kalian. Oh ya, ada yang pernah nanya nih ke aku nih, gimana kalau saya nih pendidikannya terakhir S1, terus mau daftar yang formasi yang D3 gitu. Nah, itu nggak boleh ya, jadi daftar yang sesuai aja gitu, yang S1 ya S1 gitu. Terus yang diupload juga ijazahnya S1, seperti itu. Kemudian upload semua dokumen sesuai yang dipersyaratkan oleh instansi yang kita lamar gitu. Kemudian setelah pengisian semuanya selesai, maka nanti akan muncul resume berkas pendaftaran gitu.
cek dulu semuanya, pastikan udah bener, baru cetak kartu pendaftaran. Nah, kartu pendaftaran ini nanti yang dipegang untuk seleksi-seleksi selanjutnya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke seleksi administrasi. Jadi panitia akan memverifikasi data dan dokumen yang teman-teman upload di website SSCASN gitu. Jika dokumen sesuai yang dipersyaratkan, maka peserta bisa lolos untuk mengikuti seleksi kompetensi. Peserta yang tidak lolos seleksi administrasi, nanti biasanya ada kodenya TMS atau tidak memenuhi syarat, bisa mengajukan sanggah sesuai dengan tanggal yang sudah dijadwalkan di timeline yang depan tadi gitu. Sanggah itu maksudnya kayak konfirmasi ulang gitu ya, bener kok ini gitu. Kadang juga yang bermasalah itu kayak gelar gitu atau jurusan gitu. Jurusan ini tuh sebenarnya masuk kualifikasi kok gitu, tapi di univ saya namanya ini gitu. Ada hal-hal seperti itu yang bisa dikonfirmasi ulang saat masa sanggah tersebut gitu. Nah, setelah seleksi administrasi selesai, maka lanjut ke seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi ini ada dua, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Gitu. Nah, yang pertama harus kita lewati adalah seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, SKD ini ada 3 tes, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, masing-masing tes itu ada jumlah soal dan ada passing grade atau ambang batas nilainya. Bisa dicek di tabel yang di merah itu ya. Seperti itu. Kecuali untuk formasi kumlot, minimal nilai TIU-nya harus 85 dan kumulatif SKD-nya 311. Kalau untuk yang di tabel itu untuk yang formasi umum ya teman-teman. Jadi perhatikan aja. Kalian bisa download keputusannya di Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 321 tahun 2024. Bisa kalian cek di situ. Kemudian kalau sudah SKD gitu ya, nanti kan nilainya akan muncul gitu ya, terus di ranking. Nah, yang bisa lolos ke seleksi kompetensi bidang atau SKB itu biasanya 3 kali dari jumlah formasi yang dibutuhkan. Nah, misal nih, kita daftar di suatu formasi, misalnya analis bla 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 gitu, yang dibutuhkan ada 1 orang. Nah, maka yang bisa lolos ke SKB itu hanya 3 orang saja dengan nilai SKD tertinggi gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak cukup cuman lolos passing grade aja, tapi lolos passing grade dan peringkatnya teratas gitu ya. Kalaupun nanti ada yang 2 formasi atau 3 formasi yang dibutuhkan, ya tinggal dikalikan 3 aja gitu. Kalau ada 3 formasi ya berarti ada 9 orang yang akan lolos SKB gitu. Nah, jenis-jenis tes untuk SKB itu ada tes CAT dari BKN. Kayak gitu ya. Jadi sama seperti SKD-nya. Pakai tes CAT. Oh ya, CAT itu computer assist test gitu ya. Jadi tesnya pakai komputer gitu ya, mengerjakan soal-soal seperti itu. Kemudian kalau tes-tes yang lainnya kayak wawancara, tes praktik kerja, tes potensi akademik, psikotes, ataupun tes TOEFL, atau ya ada tes-tes lainnya yang beda-beda lah tergantung permintaan instansi yang kita lamar gitu. Itu nanti akan diumumkan kemudian gitu. Setelah tes SKD dan SKB, maka akan dilakukan integrasi nilai. Jadi SKD itu bobotnya 40%, sedangkan SKB itu 60%. Ada banyak kejadian ya teman-teman. Jadi kayak ngerasa udah aman nih peringkat 1 di SKD-nya gitu ya. Terus SKB-nya santai-santai. Belum tentu gitu ya. Belum tentu bisa dia yang lolos gitu, karena SKB ini bobotnya besar gitu ya, 60%.
Kemudian kalau sudah dengan nilai tertinggi yang dinyatakan lolos, maka akan melakukan pemberkasan. Nah, untuk pemberkasan ini aku ceritain sedikit ya teman-teman ya, biar ada gambaran gitu ya. Pemberkasan ini kita membawa semua dokumen asli sesuai yang dipersyaratkan gitu ya. Terus biasanya ada tes kesehatan jasmani rohani, tes bebas nafsa yang dilakukan di rumah sakit atau puskesmas gitu ya, milik instansi pemerintah gitu. Terus membawa SKCK dari kepolisian gitu. Membawa dokumen-dokumen lain yang diminta oleh Badan Kepegawaian Daerah atau Badan Kepegawaian Nasional gitu. Nanti biasanya ada pengumuman lebih lanjut gitu dari instansi-instansi yang kita tuju. Nah, yang terakhir adalah penetapan NIP atau NIP atau nomor induk pegawai gitu. Nah, instansi tempat Anda lolos seleksi yang udah melakukan verifikasi dari berkas-berkas asli yang kalian kumpulkan nanti diverifikasi, kemudian akan diusulkan NIP-nya ke BKN. Kemudian setelah BKN menetapkan NIP, biasanya nanti akan ada resminya gitu ya, NIP-nya gitu. Terus kamu bisa dapetin SK atau surat keputusan calon pegawai negeri sipil atau SKCPNS, yaitu resmi lah kalian sudah menjadi CPNS gitu. Baru setahun kemudian nanti akan diangkat menjadi PNS gitu dengan hak dan kewajiban yang melekat. Nanti bisa dibaca lagi tentang Undang-Undang ASN gitu. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa merangkum dari berbagai sumber informasi yang berseliweran di berbagai sosial media gitu ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu kalian. Semangat para pejuang CPNS 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.